Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, yang kita muliakan para orang tua kita, yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajarannya, Bapak, Ibu-ibu, Majelis Taklim, rekan-rekan pemuda, adik-adik remaja, dan anak-anak kami para pelajar. Alhamdulillah, ini berkah nuzul Qur'an, Pak ya. Dari malam pertama belum dapat hujan kita kan. Alhamdulillah, malam hari ini Allah turunkan berkah, menandakan kasih sayang Allah kepada kita. Semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita di siang hari, tarawih kita malam hari, sholat 5 waktu kita, zikir, doa, tilawah, infak, sedekah, semuanya semoga Allah terima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, malam hari ini kita nuzul Quran agar efektif efisien kajian kita malam hari ini. Karena mengingat waktu, ada 4 poin yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa kita pahami. Ya, poin pertama, peristiwa turunnya Al-Quran. Kemudian nanti poin kedua, fungsi dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sikap umat Islam terhadap Al-Quran. Dan yang keempat yang akan kita sampaikan adalah keutamaan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi supaya terarah, karena kalau bicara tentang Al-Quran sangat luas, banyak. Semoga 4 poin ini bisa kita jelaskan dan kita mendapatkan manfaat dari peringatan nuzul Quran malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita mulai dari poin yang pertama ya. Peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi secara umum Al-Quran itu turun 2 tahap. Berapa kali? 2 tahap. Yang pertama tahap global. Tahap dari semua Al-Quran, dari 30 juz itu turun sekaligus. Kemudian yang kedua turun berangsur-angsur. Nah, penjelasan ini dijelaskan oleh sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas, yang terkenal dengan lautan ilmu Al-Qurannya. Jadi
Beliau jelaskan kepada kita, anzalallahu al-Qur'an jumlatun wahidah min lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Summa nazala mufassalan bi hisabin wal qa'in fi salasa wa isrin sanatin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, Al-Quran itu diturunkan keseluruhan, ya, jami'an wahidan, keseluruhan diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Nah, ini penjelasannya. Ini 23 tahun itu tepatnya kan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ya. Baik, kita pahami satu-satu. Jadi pertama, Al-Quran itu turun secara global, semuanya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat itu sekaligus turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, langit bumi. Itu terjadi pada Lailatul Qadar. Di dalilnya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi malam Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Antara itu pertama kali Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Langit bumi. Secara utuh, ya. Nah, kemudian melalui malaikat Jibril menurunkan wahyu berangsur-angsur. Ya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa terjadi agar mudah dipahami, agar mudah dihafal, agar mudah diamalkan. Peristiwa turunnya yang berangsur-angsur itu pertama pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang turun apa yang pertama? Al-Alaq 1 sampai 5. Itu turun pada 17 Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Anfal ayat 41. Jadi kalau yang pertama tadi dalilnya Al-Qadar ayat 1. Yang kedua ini Al-Anfal ayat 41. Apa kata Allah? Itu tentang harta rampasan. Di ujung ayatnya itu Allah mengatakan, in kuntum amantu billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad. Jadi apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya adalah Al-Quran. Yaitu pada hari bertemunya dua pasukan Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu pada hari Al-Furqan. Jadi bertemunya dua pasukan. Pasukan kafir Quraisy melawan pasukan Muslim yang terjadi pada bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Itu pertemuan dua pasukan, terjadinya perang Badar. Nah, perang Badar itu bertepatan tanggal 17 Ramadan. Dan Allah beritakan melalui ayat itu, Allah menurunkan Al-Quran pertama kepada Rasulullah juga pada tanggal 17 Ramadan. Ini dalilnya. Kalau Pak Ibu baca nanti banyak, tapi pendapat ulama jumhurnya ini. Jadi pertama Al-Quran diturunkan secara global, kemudian Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Pertama adalah pada tanggal 17 Ramadan. Tepatnya malam hari ini. Baik, itu poin 1 ya. Nah, poin 2, inilah yang mesti kita pahami, kita ikuti bersama. Ya, fungsi Al-Quran.
Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada kita tentang fungsi Al-Quran itu. Hudal lil muttaqin, hudal linnas itu ya. Nah, tapi yang agak lengkap itu pada surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. Yang kita ambil satu ayat itu saja, tapi itu sudah melingkupi ya. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Dalam ayat ini ada 4 fungsi Al-Quran itu, Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Berapa fungsi Al-Quran? Ada 4 menurut ayat ini. Tapi ini biasanya melingkupi. Fungsi yang pertama mau'idhah. Apa yang pertama? Mau'idhah. Pelajaran-pelajaran. Lihat dalam Al-Quran banyak kisah-kisah umat terdahulu yang taat akan mendapatkan keberkahan hidupnya, yang durhaka akan dimusnahkan oleh Allah. Ya kan? Yang pertama, fungsi Al-Quran itu adalah mau'idhah. Pelajaran-pelajaran penting. Yang kedua, syifa'un. Obat. Ya, kata Allah, wa syifa'un lima fis sudur. Untuk apa yang ada dalam dada manusia. Jadi fungsi kedua itu adalah syifa, obat. Yang ketiga, hudan, petunjuk. Nah, itu yang di mana-mana ayat. Baru saja kita baca surah Al-Baqarah, ya kan? Alif Lam Mim. Dzalikan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian dalam surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan ya 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi fungsi utamanya adalah hudan, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk segala kehidupan kita. Petunjuk bagaimana hidup kita di dunia ini teratur, baik, aman, nyaman. Dan petunjuk bagaimana supaya kita hidup di akhirat nanti kita masuk surga, terbebas dari azab kubur, terbebas dari padang mahsyar, terbebas dari yaumul mizan, dan kita bisa selamat meniti sirat nanti. Kita tidak akan tercampak ke dalam neraka, kita Allah masukkan ke dalam surga jika benar-benar menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan lebih dari itu, rahmatan lil mu'minin. Rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau dia petunjuk, siapa saja boleh pakai. Artinya semua manusia, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Buddha, Yahudi, kalau dia ambil Al-Quran sebagai petunjuk, aman dia. Tapi dia tidak dapat rahmat. Yang istimewanya adalah kita orang yang beriman mendapatkan rahmat dari Al-Quran ini. Baik, itu poin yang kedua, fungsi Al-Quran. Apa tadi? Mau'idhah, syifa'un, hudan, dan rahmat. Fungsi Al-Quran untuk kita. Semoga fungsi Al-Quran itu semuanya masuk ke dalam jiwa kita. Nah, sungguh pun sudah demikian bagusnya Al-Quran ini, namun sikap umat Islam mudah-mudahan tidak termasuk yang di dalam ini. Yang di dalam ini yang terbaik nanti. Allah juga jelaskan. Jadi sikap umat Islam terhadap Al-Quran itu ada 3. Sikap umat Islam terhadap Al-Quran itu ada 3. Dalilnya surat Fatir, surat ke-35, ayat 32. Dalilnya surat Fatir, surat ke-35, ayat 32.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Ayat itu sebelumnya juga bercerita tentang Al-Qur'an. Apa kata Allah? Kemudian Al-Qur'an ini kami wariskan. Al-Qur'an ini Allah wariskan kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Allahu Akbar. Semoga kita yang dipilih oleh Allah menerima warisan ya. Kan Rasulullah tidak meninggalkan harta benda untuk kita. Yang Rasulullah tinggalkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu warisan terbesar. Dan Allah nyatakan ini. Summa awrasnal kitab. Kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran ini, kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Namun hamba-hamba yang telah dipilih tadi, terjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, faminhum zalimu li nafsih. Maka di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Jadi sikap pertama itu zalim. Zalimu li nafsih. Zalim terhadap diri sendiri. Sikap yang kedua, al-muqtasid. Pertengahan. Pertengahan itu daripada indah. Ya, daripada indah. Jadi yang pertama tadi apa? Zalim. Menganiaya diri sendiri. Yang kedua, al-muqtasid, pertengahan. Dan yang ketiga inilah hendaknya kita. Yang ketiga itu apa? Sabiqum bil khairat. Bersegera ya, berlomba-lomba melakukan kebaikan terhadap Al-Quran itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, semua kita mungkin bisa ya melihat kiri, kanan, depan, belakang. Apa iya ya seperti itu ya orang Islam. Jadi orang Islam itu yang pertama ada yang zalim pada diri sendiri. Ada yang pertengahan. Ada yang bersemangat mengambil Al-Quran ini sebagai 4 fungsi tadi. Nah, untuk menjelaskan ini Bapak Ibu, zalim li nafsi itu gimana? Mau nganiaya diri sendiri itu seperti apa gitu. Nah, ibaratnya kita sakit, Bu. Bapak Ibu sedang puasa, sore pusing kepala kan, misalnya sakit. Kemudian pergi ke dokter. Oleh dokter diperiksa. Ternyata apa kata dokter? Oh, Bapak Ibu ini gulanya tinggi. Gulanya naik. Apa sarannya? Kurangi makan yang manis-manis. Kemudian kita mau pulang dikasih obat. Makan 3 kali sehari Bapak Ibu. Ya, sesudah sahur, menjelang tidur, sesudah berbuka, menjelang tidur, sudah sahur. Saran dokternya begitu. Bapak Ibu kadang sudah usia lansia, berangkat ke dokter diantar oleh putranya. Putranya mendampingi. Kemudian obat dibawa pulang, sampai di rumah. Ternyata waktu masih jam-jam 10 malam, dibukanya tudung, ternyata makanan kolak sore tadi masih ada. Jadi langsung aja diulang lagi makan yang manis-manis tadi. Apa kata anaknya? Pak, tadi kan lah disarankan di dokter, jangan banyak yang makan yang manis-manis. Apa katanya? Sakit, biarlah sakit. Yang penting makan dari gitu. Ya. Nah, yang obat tadi dilihat aja 3 kali sehari. Sudah buku, tengah malam, sudah sahur. Itu calik saya gitu. Kira-kira penyakitnya sembuh enggak, kok? Itu yang namanya zalimul li nafsi. Zalim kepada diri sendiri. Sudah tahu sakit, disarankan suruh menghilangkan pantangannya, suruh minum obat, tidak dilakukan. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata umat Islam secara global banyak seperti itu. Al-Quran fungsi sudah tahu. Al-Quran mau'idhah, Al-Quran syifa, Al-Quran hudan, Al-Quran rahmat.
Tapi banyak yang tidak mau ambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau belajar Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Itu disebut dengan zalimu li nafsi, menganiaya diri sendiri, ya kan? Diajak masuk surga dan mau. Nah, yang kedua tadi itu kita pahami ya. Yang kedua, muqtasid, orang pertengahan. Ya, pertengahan itu kalau anak-anak ini kan di sekolah nanti ditanya, "Lah baca Al-Quran tadi?" "Lah iya, Pak." "Lah iya, Bu." Gitu. Yang penting lapih tanyo. Lapih jawab. Nah, karena malam ini kita adalah nuzul Quran, tentu kami ya para mubalik, para dai dan juga Bapak Ibu pengurus memotivasi, mengajak kita semuanya, yuk kita ambil Al-Quran ini betul-betul kita pegang erat, kita baca, kita cinta dengan Al-Quran ini. Jadilah kita kelompok yang ketiga, ya, kelompok ketiga yang sabiqum bil khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan dari Al-Quran ini. Nah, salah satu dari kewajiban sebenarnya terhadap Al-Quran itu adalah membacanya. Betul ya? Ya. Membaca Al-Quran, setiap satu huruf Allah kasih pahala. Satu huruf berapa? 10 pahalanya. Malah Rasulullah menekankan, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru saja kita baca alif, lam, mim. Berapa pahalanya? 30. Itu umum. Bapak Ibu, adik-adik, pernah nggak lihat Al-Quran? Al-Quran standar. Al-Quran standar itu, satu halaman itu dari atas ke bawah, berapa baris? 15 baris. Coba nanti lihat Al-Quran ya. Al-Quran itu satu halaman dari atas ke bawah yang standar, itu 15 baris. Adik pernah hitung hurufnya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Dari kanan ke kiri ambil acak saja, hitung hurufnya. Berapa hurufnya? Rata-rata 40 huruf. Nah, coba nanti Bu. Ada yang 38, ada yang 39, 38 sampai 42, 43. Satu baris itu. Jadi rata-rata satu baris itu 40 huruf. Satu halaman 15 baris. Jadi satu halaman saja kita baca Al-Quran, sudah berapa huruf kita baca? Berapa? 40 kali 15. Berapa? 600 huruf. Hebat, Masya Allah. Iya kan? 4 kali 15, 60. Satu halaman saja kita baca Al-Quran, itu sudah 600 huruf, Masya Allah. Kalau satu juz satu hari, satu juz berapa halaman? 20 halaman. Satu juz itu 20 halaman. 20 halaman kali 600 huruf. Berapa? Masya Allah, 12.000. Ya kan? Jadi kalau kita baca Al-Quran satu juz satu hari, itu kita sudah membaca kurang lebih 12 huruf. 12.000 huruf. Allah beri pahala 10 kalinya. Berapa? 120.000. Adik-adik, mau nggak mengaji, baca Al-Quran di rumah satu juz sehari? Mau kan? Mau. Setiap akan berbuka disediakan hadiah oleh ibu. Pokoknya satu juz 120.000. Satu juz 120.000. Masa belanja berbuka 120.000? Banyak atau dikit? Wih, luar biasa, bisa makan sampai sahur. Ya kan? Sekarang yang menjanjikan itu bukan manusia biasa. Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita. Satu huruf Allah beri nilai pahala 10. Dan Rasulullah katakan, bacalah olehmu Al-Quran 1 bulan. Jadi standar sunnahnya itu mengkhatamkan Al-Quran itu sekali sebulan. Standarnya. Ya. Dan oleh karena itu, dikit lagi. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
terkait dengan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Apa kata Abu Hurairah? Anna Jibril kana yu'radu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kulla 'amin marrah. Fa'uridu 'alaihi marratain fil 'amil ladzi qubida fihi. Hadis Sahih Bukhari. Apa kata ini? Sungguhnya Jibril, berarti malaikat Jibril, mengulang kembali Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sekali dalam setahun. Jadi yang wahyu yang turun tadi, yang berangsur-angsur tadi, setiap Ramadan, malaikat Jibril mengulang apa yang telah diturunkan itu di hadapan Nabi. Ya. Kemudian pada tahun wafatnya beliau, berarti tahun terakhir, di Ramadan tahun terakhir sebelum beliau wafat, Jibril datang mengulanginya 2 kali. Ya. Ini hadisnya sahih. Jadi sekali lagi, Jibril datang ke Rasulullah setiap Ramadan mengulang ayat-ayat yang pernah diturunkan. Berarti Rasulullah setiap Ramadan tadarus. Betul? Dan tahun terakhir sebelum beliau wafat 2 kali beliau. Nah, berdasarkan inilah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sunnah. Enggak cuman kalau bisa saja, bukan begitu. Rasulullah setiap Ramadan. Dan inilah diambil oleh salafus soleh. Orang-orang soleh itu ketika Ramadan datang dia berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Menghatam Al-Quran itu sunnah di bulan Ramadan. Nah, malam ini sudah malam ke-17. Siapa yang sudah khatam? Sekali? Udah khatam Quran? Mulai dari malam pertama Ramadan sampai malam ini. Yang sudah khatam siapa? Ayo, Bu. Alhamdulillah. Ini hadiah saya nggak bawa nih. Ya. Rasulullah terakhir 2 kali. Ya, 2 kali khatam. Jadi Bapak Ibu usahakan. Mari kita berazam, berniat kita minimal 1 kali khatam selama Ramadan. Dan syukur bisa 2 kali khatam. Saya sebagai penceramah itu harus menjadi contoh. Alhamdulillah. Insya Allah dalam rangka memotivasi. Setiap Ramadan datang, udah berapa tahun terakhir ini, insya Allah 3 kali khatam. Jadi 1 hari itu kita bisa 3 juz rata-rata. Sehingga setiap 10 hari khatam, 10 hari khatam. Bisa 3 kali khatam. Alhamdulillah, malam hari ini, besok ya, mungkin 2 hari lagi saya khatam. Karena sekarang sudah masuk juz 20, ya 21. Semangat demikian luar biasa. Keutamaannya Masya Allah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita. Ya, terakhir sebelum ditutup, ya, dari hadis Ad-Dailami, apa kata Rasulullah? Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampunan untuknya. Allahu Akbar. Yang kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah terus sampai Anas, entah berapa waktu selesainya, gitu ya. Maka di penghujung khatamnya itu 60.000 malaikat mendoakan keampunan kita. Maka salah satu waktu yang mustajab itu adalah waktu setelah khatam Quran. Makanya khatam Quran doa diajarkan kepada guru-guru kita. Anak-anak supaya hafal didendangkan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Baca artinya luar biasa makna kalimatnya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semuanya, motivasi kita semuanya. Sekali lagi alhamdulillah berkah Ramadan malam 17 ini Allah turunkan berkah. Selesai pengajian, selesai reda. Setelah sholat tidak hujan, saya bisa memotor. Amin. Demikian aku